Sobat TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa OBTV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita. Awal tahun 2024, Jatim alami deflasi. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data bahwa pada bulan Januari 2024 terjadi deflasi di Jawa Timur. Deflasi yang terjadi sebesar 0,10%, sedangkan inflasi tahunan mencapai 2,47%. Terjadinya deflasi ini di luar kebiasaan karena umumnya pada awal tahun terjadi inflasi. Inflasi man-to-man di bulan Januari untuk Jawa Timur itu mengalami deflasi sebesar 0,10%. Sedangkan inflasi tahunannya mencapai 2,47%. Kalau kita perhatikan perkembangan di bulan Januari yang mengalami deflasi, tentu ini tidak terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya, di mana sebelumnya kita lebih cenderung di bulan Januari itu mengalami inflasi. Namun demikian, Bapak Ibu semua, bahwa penyebab terjadinya deflasi ini tentu juga sangat berbeda dengan perkembangan di tahun-tahun sebelumnya, di mana perkembangan harga di tahun-tahun sebelumnya, terutama untuk yang volatile good, terlihat masih searah di kondisi di bulan Januari tahun 2024. BPS juga mencatat bahwa sektor harga pangan atau bahannya rentan terhadap gejolak harga masih dalam kondisi yang sama dengan bulan sebelumnya. Deflasi ini menjadi kabar baik bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di awal tahun. Sebanyak 1.130 anggota Pramuka Saka Wirakartika dari jajaran Kodim di lingkungan Kodam Brawijaya mengikuti perkemahan Sabtu Minggu di Coban Talun, Kota Batu. Persami tersebut dibuka secara langsung oleh Panglima Kodam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Bay yang membacakan sambutan dari Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam sambutannya, Rafael mengajak kepada anggota Pramuka untuk menjadi garda depan dalam menjaga, menyelamatkan, dan melindungi lingkungan alam sekitar dari kerusakan. Pramuka dapat menjadi role model bagi generasi muda dalam mencintai lingkungan. Melalui aksi nyata, Pramuka dapat bergerak secara langsung untuk membuat perubahan nyata dalam menyelamatkan lingkungan. Dosen Komunikasi Politik UB Ferdi Firmantoro menyebut saat ini terdapat segmen pemilih kritis dan rasional dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka ini mendasarkan pemilih calon presiden berdasarkan pada kesesuaian gagasan capres dalam hal tertentu atau isu yang menjadi sorotan publik seperti penegakan HAM dan ekonomi. Segmen ini tidak memutuskan dengan segera, namun cenderung memutuskan pada menit-menit terakhir. Tadi malam para paslon itu sangat tampil berhati-hati, main aman, karena menghindari ya seperti ya blunder-blunder politik di ujung waktu ini kan biasanya akan digoreng satu sama lain, maka sepertinya itu yang dicondongkan. Sehingga tampil sebagai narasi-narasi challenger untuk menantang, untuk memberikan review, untuk memberikan kontra narasi itu tidak muncul, sehingga ini yang kemudian sebenarnya akan sangat disayangkan bagi undecided voter maupun swing voter untuk memilih paslon yang kira-kira siapa yang unggul, karena
para swing voter atau undecided voter ini biasanya rata-rata pemilih rasional, pemilih kritis yang memang bukan orang-orang yang fanatik gitu ya, karena memang misalkan gagasannya kurang baik ya bisa jadi tidak dipilih, atau misalkan visinya tidak dianggap konkret tidak dipilih gitu ya. Jadi ini yang tadi malam relatif belum muncul, sehingga para swing voter dan undecided voter relatif masih perlu waktu. Para calon presiden masih memiliki waktu hingga 10 Februari untuk menyampaikan berbagai gagasan terhadap isu-isu aktual maupun program prioritas sehingga mampu meraih simpati dari segmen pemilih kritis. Para guru besar, dosen, dan perwakilan mahasiswa UB mengeluarkan aspirasi dan pernyataan sikap untuk menyikapi berbagai perkembangan sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini. Pembacaan sikap disampaikan oleh Profesor Sukir Maryanto selaku Sekretaris Dewan Profesor bersama dengan para guru besar dan perwakilan mahasiswa. Pembacaan pernyataan sikap dari Civitas Akademika Universitas Brawijaya tentang penegakan hukum dan etika demokrasi Indonesia. Menyikapi beberapa dinamika akhir-akhir ini, maka kami menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Indonesia adalah negara hukum dan negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI tahun 1945 adalah negara yang memberikan perlindungan hak bagi yang benar dan memberikan hukuman bagi yang melawan hukum. Penegakan hukum yang lemah menandakan lemahnya etika, tata kelola, dan kepemimpinan. Aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menempatkan sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat dan dengan persetujuan rakyat. Melihat dinamika kondisi politik menjelang pemilu tahun 2024 yang semakin panas dan mengarah pada ancaman keharmonisan bangsa, serta mencermati praktik penegakan hukum yang pada saat ini, maka hari ini, Selasa tanggal 6 Februari 2024, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan koreksi total dalam rangka kembali mewujudkan semangat reformasi penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, menegakkan etika berpolitik dan demokrasi, serta meneguhkan moralitas yang mendasari demokrasi berkeadilan. Kampus sebagai sumber mata air kebenaran mengimbau agar demokrasi dan nilai luhur Pancasila tetap menjadi landasan politik berbangsa dan bernegara. Civitas Akademika UB mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk menjaga semangat reformasi, menjauhi praktek KKN, dan menegakkan etika dalam menjalankan demokrasi. Sebelumnya, Rektor UB juga sudah mengeluarkan surat himbauan agar semua Civitas UB menjaga dan mengawal proses demokrasi. Guru Besar UB, Profesor Sasmito Jati menjelaskan bahwa UB bersama dengan perguruan tinggi lain sudah mengkaji kondisi kebangsaan sejak akhir tahun 2023. Berbagai hal dicermati dan dianalisa oleh para guru besar. Selanjutnya, Dewan Profesor UB menunggu momentum untuk menyatakan sikap sebagai bagian dari seruan moral dalam menjaga demokrasi. Tadi disampaikan oleh Ketua Sekretaris Dewan Profesor, kita sudah membuat tanggal 15 Desember bareng-bareng dengan PT-NBH. Tapi namanya bareng. Iya, itu saya juga ikut konsep bareng. Namanya bareng. Belum masih. Itu sudah. Nah, pada hari-hari ini semuanya akhirnya mendesak kita momentum tadi. Momentum. Tapi kami tidak ingin bahwa ini omongan gerombolan profesor. Harus institusional. Jadi ini betul-betul institusional semua ini lembaga. Sehingga bahasanya tadi normatif. Itu kan terus terang aja, ada yang keras, ada yang enggak, sebenarnya biasa lah gitu. Tapi bahasa keluarnya akhirnya normatif. Momentum tersebut mulai terlihat sehingga Dewan Profesor dan Civitas UB baru menyampaikan aspirasi pada hari Selasa kemarin. 8 butir aspirasi tersebut sudah melalui musyawarah bersama sehingga menjadi butir kesepakatan bersama.
Kepala Divisi Informasi dan Kehumasan Universitas Brawijaya, Zulfa Idah Penatagama menjelaskan, saat ini pihaknya mulai melakukan sosialisasi Ulin Award 2024. Ulin Award merupakan pemberian penghargaan bagi fakultas yang mampu mengelola informasi dengan baik sesuai dengan standar keterbukaan informasi. Pada tahun ini, cakupan Ulin Award juga diperluas kepada unit kerja di luar fakultas. Hari ini kami mengadakan kegiatan penganugerahan Duta Keterbukaan Informasi Publik dan sekaligus kami mengadakan kegiatan sosialisasi terkait tentang Ulin Award. Ulin itu kepanjangannya dari Unit Layanan Informasi. Jadi sudah sejak tahun lalu kami mengadakan Ulin Award. Itu tujuannya adalah untuk monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, tahun ini kami ingin memperluas gitu ya, yang dinilai tidak hanya tingkat fakultas tetapi ada lembaga mungkin dari unit kerja yang lainnya yang akan mendapatkan monitoring dan evaluasi. Melalui Ulin Award ini, UB berharap semua fakultas dan unit kerja untuk memberikan informasi dengan baik, akurat, dan cepat kepada masyarakat sehingga mempermudah semua pihak yang ingin mengetahui berbagai hal di Universitas Brawijaya. UB kembali memilih para mahasiswa terbaiknya untuk menjadi Duta Keterbukaan Informasi. Para mahasiswa ini menurut Kepala Divisi Kehumasan dan Informasi UB, Zulfa Idah Penatagama, merupakan mahasiswa pilihan dari berbagai fakultas. Mereka memiliki peran penting sebagai role model dan contoh bagi lingkungannya dalam memberikan informasi keterbukaan publik. Harapannya hari ini dengan penganugerahan Duta Keterbukaan Informasi Publik, mahasiswa yang menjadi duta itu nanti bisa membantu kami sebagai PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, itu untuk menyebarkan informasi, kemudian mengelola informasi yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi tahun lalu kita sudah mengadakan pemilihan Duta Keterbukaan Informasi Publik dan alhamdulillah tahun ini ada 15 Duta Keterbukaan Informasi Publik yang akan diberikan penganugerahan oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya. Zulfa Idah berharap para duta ini membuat UB menjadi perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dalam mengelola informasi dengan lebih baik dan komprehensif. Peran para duta menjadi penting untuk menjaga mutu dari keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan di Universitas Brawijaya. Dalam pekan-pekan terakhir jelang pemungutan suara pemilu RI di Amerika Serikat, masing-masing tim sukses optimistis calonnya bisa merebut suara diaspora. Pasangan Amin pada hari ini berkumpul dengan rasa antusias yang tinggi sekali. Semuanya berantusias untuk memilih calon kita Prabowo dan Gibran. Jadi kita juga optimis untuk memenangkan Ganjar Mahfud terutama di daerah DC, Maryland, Virginia. Namun tidak semua diaspora Indonesia sudah menentukan pilihan. Seperti Rizdiana yang mengeluhkan kurang aktifnya tim sukses menjangkau komunitas secara langsung. Nah, jadi emang pengennya sih kalau bisa emang pernah ada yang tersentuh gitu. Jadi kalau misalnya memang ada dari warga kita yang jauh juga kayak gini, ada harapannya, keinginannya yang pengen didengar, itu mungkin bisa disampaikan langsung gitu. Dan perwakilannya kan di sini mungkin bisa menyampaikan langsung ke kandidat-kandidatnya secara langsung karena mungkin lebih closeness-nya ada gitu. Di Amerika Serikat ada sekitar 43.000 pemilih dalam daftar DPT yang tersebar di seluruh AS. Kantong pemilih diaspora besar antara lain di Los Angeles, San Francisco, dan Chicago. Pencoblosan di kota-kota di Amerika Serikat ini dilakukan dalam beberapa hari berbeda. Di Philadelphia misalkan dilangsungkan pada Selasa 6 Februari, sementara di Washington DC pada Sabtu 10 Februari. Namun semuanya akan dihitung secara bersamaan pada tanggal 14 dan 15. Jelang pencoblosan, masing-masing tim ses terus berebut suara diaspora. Pendukung Anies Muhaimin berkonsolidasi di Houston, Texas. Beliau memberikan akses terbuka bagaimana kita bisa mengkritisi langsung
apa yang menjadi nantinya kebijakan. Sementara pendukung Prabowo Gibran menggelar deklarasi di kota New York dan mengingatkan pendukung untuk menjaga pemilu damai. Benarlah ya, jangan komunikasi itu yang simpang siur, yang tidak jelas kita share, jadi make sure stick pada program-program yang ada. Di sisi lain, pendukung Ganjar Mahfud menarik perhatian diaspora lewat bazar dan seni budaya. Sambil menikmati makanan, sambil menikmati musik, dan itu yang kita terus dengungkan ya, bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah tokoh terbaik Indonesia. Suara pemilih di Amerika Serikat masuk dalam Dapil Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Dari Washington DC, Rio Tuazikal, Badi Rahayu, Randy Wicaksana, dan Azman Fadilah, VOA.